Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anak sahabat ibu, kakaknya abang antara jawab sama mulut. Tanya jawab Ustaz, cuma besok. Betul. Ustaz kalau tak kira kalau Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Al-Hijrah pada area Simpang Haru yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini, salah satu masjid terindah di Kota Padang, yakni Masjid Al-Hijrah pada area yang menjadi kebanggaan kita semua. Dalam agenda yang sangat baik bersama orang-orang baik, ya, di waktu yang baik, dan insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat ketua pengurus Masjid Al-Hijrah pada area Simpang Haru dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, tunggu di pusat jalanan di Imam Ali Ulama Syariah Pandai, Kapai sampai Bertanyo, Kapulang sampai ke Babarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi kita, mengimami salat-salat kita, serta memanggil kita salat dengan adanya. Umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dikau gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah syariah apa sahabatnya betul. Halo ibu, dari tadi si kolomnya ibu gini Pak Ustaz ya, nama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moderator kita tadi, 3 bulan jauh-jauh dari Sukodono ibu ya, di Dake Tamsis di Padang Baru, Dake Pasalai. Jadi yang boleh lewat adalah kali tadi. Nah, di bawah hari dalam waktu yang singkat. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, ya insya Allah bersyukur kita kepada Allah. Ini Ustaz terasa Bapak Ibu. Kalau masih di masa itu kan dari suara mudik besar juga, janian, itu akan selamat Bapak. Iku ibadah rahasia ya, terasa ya saudara. Ya masya Allah, semoga Allah memberikan ganjaran sebesar-besarnya kepada mereka yang membangun masjid ini serta pengurus yang bersusah payah untuk mengelolanya, sehingga kita bisa sholat dengan aman, damai, tentram, sentosa di sini. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu mulia, dalam lamu karena para ahli percaya ahli obanagi puasa pasti melawan, ya kan? Nah, ketika buku makan sebanyak-banyak, baik itu belum ketika sahur. Jadi kini paling sudah kanyang-kanyangnya duduk di masa di awal saya juga mana ceramah mau dimandongin kan. Hati-hati baik ibu, pesawat balai barangnya boleh buka mimpi kan. Kalau apa daripada hal itu terjadi, mencoba baca bapak ibu awak malangko sebuah menggunakan metode proklamasi, apa itu diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, yang mau bahas pagi ko materi yang ringan saja. Insya Allah akan sampaikan pagi ko. Apa itu? Nikmat di waktu subuh. Ada banyak nikmat Allah di waktu subuh, Bapak Ibu. Ya, yang pertama nikmat bangun pagi. Bangun pagi ini merupakan sebuah nikmat. Buktinya ini aku tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu besok pagi dia pilih 1 miliar, lain apa? 1 miliar. Itu namanya Bu, lain nama Bu kalau lambe ibu Jawa ibu. Lain boleh ibu. Biasanya ibu pada kancah Pak. Ya. Nah, anda ada mustahil Bu. Kita daftar kayak orang saudara Arab kemarin ya, orang Qatar kan. Nyonya sekarang cuma-cuma kan. Nah, berarti sepakat lain nama apa ibu ya? Oke, yang kunci jawabannya. Pertanyaan kan Bu,
Besok pagi dia lihat syaratnya miliar, syaratnya tidak jago-jago lah. Lain apa Ibu? Apalah takut jawaban Bapak Ibu. Tapi aku pernah mengisi masjid di daerah Jati di Kisma Musaforo. Itu selama apa lain bahan gawe. Tidak bahan Ustaz. Bagian kecucuan gue bekokan abo ya. Kita siap mati kayak gue bilang Bapak Ibu. Ya, tapi mau selalu ke beliau. Kamu terinspirasi di beliau. Ya, dan seharusnya awak terinspirasi di beliau. Bahwa itu tidak takut mati, selalu siap kapan saja ajal menjemput. Berarti amalnya banyak, dan cukup kan. Dari nyokot tinggal menunggu kartu saja. Selalu tahu, sementara sampai kini masih takut mati dulu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, artinya apa? Nikmat bangun pagi itu lebih besar dari apapun. Ya, tidak bisa dibagi dengan piti barang jumlahnya mulai anak pokoknya 500 miliar 1 triliun. Kalau diganti juga kehidupan awak, pasti awak akan berubah. Artinya buat tiap pagi Allah memberi awak nikmat yang sangat besar. Tiap pagi Allah memberikan awak pipis lebih dari 1 triliun dalam bentuk yang lain, yakni membangunkan kita di pagi hari. Padahal ada dari awal yang memohon kepada Allah, ya Allah bangunkanlah aku besok nado. Tapi Allah jagokan awak pagi berubah. Sekarang Allah sayang kepada kita. Itu makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setiap jago lalu bacalah doa jago lalu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah tadi malam mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang kumpul tadi membaca, tapi tanam. Tadi di awal ceramah ambolah membuka doa bangun tidur. Nah, artinya ambolah mewakili Bapak Ibu saudara. Nah, artinya ambolah menyelamatkan Bapak Ibu saudara. Nah, artinya pahala Bapak Ibu saudaranya untuk ambo. Lain Bapak Ibu. Nah, jadi sana Bapak Ibu kalau mau ceramah subuh kan, kalau mau ceramah subuh mau baca doa jago lalu. Kalau mau ceramah maghrib mau baca doa selesai makan kan. Nah, sehingga orang terselamatkan saudara. Itulah makna kalau mau dengan Bapak Ibu. Itu makanya macam-macam Pak. Nah, Bapak Ibu yang mulia, itu nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa salatun afdal 'ala munafiqin. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik min salatil fajr wal isya, melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal andai mereka tahu keutamaan dua salat ini, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan tetap mendatanginya walaupun merangkak-rangkak. Bapak Ibu yang mulia, ada banyak pelajaran kita ambil dari hadis ini. Nah, pertama, begitu besarnya pahala ganjaran sholat isya dan sholat subuh. Dan dalam hadis itu, Nabi tidak menyebutkan berapa besar pahalanya. Nabi hanya menyebutkan isyarat saja. Andai kalian tahu, kalian pasti akan berusaha bagaimana supaya bisa datang. Ya, walaupun dengan cara merangkak-rangkak. Ya, tidak bisa berjalan kaki merangkak, tidak bisa merangkak ngesot. Pokoknya mbak acaranya supaya bisa tiba ke masjid. Seandainya awak tahu bara kadang pahala sholat subuh dan sholat isya. Nah, bakal dari sampingan bara kadang pahalanya Bapak Ibu, karena tidak ada kata-kata yang tepat yang bisa menggambarkan betapa gadangnya, betapa besarnya pahala dan ganjaran sholat subuh dan sholat isya, apalagi di masjid secara berjamaah. Yuk baca. Jangankan sholat isya dan subuhnya, yang sholat wajib, rakaat al-fajr khairan minan dunya wa ma fiha, kata dua rakaat sholat sunnah fajar yang kita kerjakan antara azan dan subuh tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Dibandingkan orang-orang barat dan miliarder itu Bapak Ibu. Ya misal Mark Zuckerberg, lihat Bapak Ibu Mark Zuckerberg, lihat kenal beliau. Nah, Mark Zuckerberg itu ya nama buat Facebook Bu. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang hobi main Facebook ya, selfie ya, itu berterima kasih kepada beliau. Beliau nama buat Facebook itu. Terus ya Bill Gates itu nama buat Microsoft. Sehingga orang bisa mengetik di laptopnya, di komputernya. Kemudian saya Steve Jobs dan membuat Apple iPhone, ya, HP tercanggih di dunia sekarang. Nah, Bapak Ibu, orang-orang itu adalah miliarder yang gajinya kurang lebih sampai ribu per detik, sampai ribu per detik Bapak Ibu, ya, barang kayu ya.
Jadi gajinya kok per bulannya kan, kalau dipakai tek, barang per bulannya, dipakai tek per minggunya, per harinya, per jamnya, per minitnya, per detiknya, kurang lebih hampir 7.000 per detik. Barang maksudnya sekali, hampir 7.000 ya. Tak kalau sebentar kan, 10 juta. Ya, itu saking kayunya, luar biasa. Akan tetapi dibandingkan jawab kaum muslimin, tidak ada apa-apa. Kaum muslimin tiap pagi mendapatkan dunia dan seisinya. Ya. Jadi awak orang kayu sebenarnya kayu tabungan akhiratnya, ya kan? Nah, akan tetapi bebo di antara awak siapa pada kayu? Ustaz awak dan azan tadi. Bahwa itu karena dek kamu azan, wak tiba ke masa jika. Mandang azannya tiba ke masa jika, maka seluruh pahala awak salawatnya mengalir kepada beliau. Nah, cuma kalau bapak ibu pesan bagi yang mencari minantu, ya. Nah, dia jawab beri masa di awak mulai kan. Orang terkait di dunia, tiap pagi mendapatkan dunia dan seisinya, kan lalu cie dong. Barang awak itu mengalir kepada beliau. Kalau masih lajang lo, bapak ibu ya. Nah, tapi kalau ada lajang, aku bapak ibu kalau masih lajang beliau langsung di KB sama di KB. Nah, bapak ibu yang mulia, maka ini pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis tersebut, yang ini besarnya pahala sholat isya dan subuh. Kemudian pelajaran kedua yang kita ambil apa? Kata Nabi, inilah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya, sholat isya dan sholat subuh. Nah, kenapa ini sangat susah bagi orang munafik? Karena waktunya di waktu orang sedang sibuk-sibuknya. Pertama sholat isya itu orang sedang sibuk, sibuk mana? Dari pagi sampai petang makaraju, ya kan? Pulang ke rumah, saatnya bersenang-senang, saatnya melepaskan penat. Orang kan malam itu banyak agendanya baik ya. Ada yang nonton TV, ada yang makan-makan, ngopi, mauta, main game, ya, bermusik, macam-macam lah. Kalau sholat maghrib, kita akan ada orang karena baru selesai mandi kan, nah tinggal sholat maghrib saya. Tapi kalau sholat isya, nah itulah terlengkap. Nah, cobalah cari di masa sampai awal yang sholat, pasti sholat isya itu lah biasa ketik pada sholat maghrib. Tando, ketika waktu isya orang masih sibuk perkara dunia apa itu. Apalagi sholat subuh pun terjadi di waktu yang sangat sibuk. Sibuk mana orang ketika subuh bebo? Lalu sibuk mana bebo? Sibuk mana? Buktinya coba lah orang yang sedang lalu itu jagoan kawan sholat subuh. Langsung bingung langsung mandi pak. Beliau saling ya kan. Sedangkan orang yang sedang sibuk mana di kantor perkara itu WhatsApp kawan masih menjawab juga. Orang sedang lalu puasa pun merah ya kan. Itu tiba-tiba lalu pun sibuk mana. Walaupun nanti saya tapi sibuk mana. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik, ya, sholat isya dan sholat subuh. Artinya apa? Untuk mencari diri awak atau seseorang itu munafik atau tidaknya, silahkan diperiksa dari dua sholat ini. Kalau dua sholat ini selamat kita darinya, apalagi dikerjakan di masjid rutin seperti ini, maka insya Allah kita selamat dari golongan orang munafik. Bisa adanya dua sholat ini kita lalaikan, kita abaikan, apalagi naudzubillah kita tinggalkan, hati-hati, boleh jadi kita termasuk dalam golongan orang munafik. Dan orang munafik adalah yang baik. Kata Allah dalam Al-Quran An-Nisa ayat 140, Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang munafik dan orang kafir terjun ke dalam neraka bersama-sama. Jadi orang munafik itu terjun ke dalam neraka itu sama-sama dalam kaki apa? Karena apa? Karena tidak ada bedanya. Memang labelnya Islam. Kalau ditanya agamanya aku Islam, KTP-nya aku Islam, tapi pengamalannya pada sholatnya indah, puasa apa lagi, zakatnya apa lagi, umroh hajinya apa lagi. Padahal dia sanggup melakukannya. Maka tidak ada bedanya dengan orang kafir. Aku pernah misi di Gurun Lawe, ada selama alat kayak ini pengajian aku. Ustaz, tahu Ustaz aku arti munafik itu. Apa tuh Pak? Muka Nabi, pikiran kotor. Jadi mukanya kata orang siap dan penampilannya mau orang elok gitu. Nah, tapi di dalamnya, rupanya kotor dan ya seperti itu lah. Maka yang mulia itu aja Pak kan. Jadi tampilannya menghijau. Nah, lain masih jawab Bapak Ibu.
Lain masih jomblo. Lain barangnya kalah mimpi ya kan. Nah, lain masih tagak atau saja. Nah, Bapak Ibu yang mulia, oke, yang terakhir nikmat subuh yang kita bahas yang terakhir, yakni barokah subuh, ya, berkah atau barokah. Salam Allah hancur mendatangkan berkah atau barokah Bapak Ibu. Tapi kira-kira tahu apa artinya? Nah, berkah ini artinya manfaat yang luas, kebaikan yang banyak. Nah, untuk lebih mudah, kita ambil contoh. Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi, beliau disusui oleh ibunda Halimatus Sa'diyah atau Halimah As-Sa'diyah. Artinya apa? Halimah dari suku Sa'ad. Jadi ini masuk pulau dari orang Arab. Ibunda Halimah, apa nama sukunya? Sa'ad. Ini dari Bani Sa'ad. Berarti digabung namanya Halimatus Sa'diyah atau Halimah As-Sa'diyah, yang artinya Halimah dari suku Sa'ad. Ibunda Halimah kok mulanya ketika kami menyusuan Nabi itu susunya kaya ya. Bapak itu dia orang Bansai, dia dari kampung orang Bansai kan. Nah, saya kok dia makannya kurang, asinya kurang. Kan ibu tak kayak orang tuh. Kalau kurang makan kan pasti berpengaruh kepada asi kan. Atau maka ibu tidak dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan karena ditakutkan asi nanti sedikit anak kanyayo. Tapi kalau lain banyak jual, alhamdulillah. Nah, jadi mulanya pas nyokap menyusuan Nabi itu susunya karya, itu modal nekat saja menyusuan Nabi. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Nabi mulai menetek kepadanya, apa yang terjadi? Air susunya langsung berlimpah ruah, terisi penuh, mengalir dengan derasnya. Sejak kapan? Sejak Nabi menetek kepadanya. Oke, itu keajaiban yang pertama. Nyoba Nabi pulang ke kampungnya, baru nyoba. Karena dulu itu menyusuan anak adalah sebuah pekerjaan. Jadi orang-orang dari kampung baik ke kota, ya, nyambi anak-anak baru lahir, nyoba ke kampungnya, ya, sesuai dengan perizinan orang tuanya. Nyusuan selama 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun kayak itu nyusuan di kampungnya, baru nyoba balik ke orang lainnya di kota. Nah, kemudian dia mendapatkan upah dari situ. Nah, jadi itu sebuah pekerjaan. Kalau kini Allah alam, apakah masih ada pekerjaan seperti itu atau Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya? Silakan Bapak bisa share itu ada apa. Nah, jadi nyoba Nabi pulang ke kampungnya, terjadi keajaiban lainnya. Apa itu? Kambing-kambing Halimah semua berkembang biak dengan pesat. Daging-dagingnya gemuk, besar, badan kambingnya Bapak. Air susu kambingnya banyak loh. Sampai-sampai nanti ke tetangga turian kama kambing Halimah itu pandai mencari makan. Ya, kambing Halimah itu pandai mencari makan mah. Itu juga ada itu badannya. Tapi walaupun lagi turian di tetangga loh, nan kambing tetangga tetap turi, nan kambing Halimah gemuk ya. Nah, gadang badannya, ya kan? Nah, kan itu bahasa ini kan, gemoy. Badan gua gitu, banyak dagingnya. Nah, kemudian tanaman-tanaman Halimah, kebun-kebunnya itu juga tumbuh dengan subur, ya, tumbuh dengan sangat besar sekali buah-buahannya, kemudian nikmat terasa, pokoknya menghasilkan kualitas buah yang sangat baik. Hidup Halimah penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemudahan. Sejak kapan? Sejak menyusui Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kira-kira dari mana keajaiban itu datang Bapak Ibu? Dari Allah pastinya. Tapi jalannya lewat siapa? Keberkahan Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya Bu Mereka? Halimah sendiri. Kita buka kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata Halimah? Sungguh bayi yang aku susui ini membawa berkah. Itulah yang dimaksud dengan berkah itu Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Manfaat yang luas, kebaikan yang banyak, yang rasa-rasanya melampaui logika kita. Semakin banyaknya, semakin berlimpah. Ya, memang rasa-rasanya tak logis, tapi ini terjadi. Itu yang disebut sebagai berkah. Dan berkah itu bukan seorang Nabi percaya. Ada seorang non-Muslim, ya, seorang kafir, ya, di masa dahulu. Dia percaya di berkah. Dia tanya ke Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Wahai Syekh, yo, aku dah percaya di berkah Syekh. Maka kalau itu dia tidak masuk yang ke lambung, ya kan? Nah, jadi kamu tidak sepakat.
Akhirnya Syekh Ibrahim Bapak Ibu, oke, kalau kamu tidak percaya di berkah, coba cari antara kambing jo wawau. Tahu wawau Bapak Ibu? Ya, wawau duduk. Nah, itu istilah begini, lebih halus kan? Bapak tidak anjing, karena anjing kan pertama lagi dicari. Yang kedua, saudara-saudara Bapak Ibu yang Bapak Ibu tujuh tanya ini, namanya dia itu hewan itu, taranak, taranak dia berapa? Ya. Karena servis kan dihebat loh dari nyola, suntiknya, ubehnya, vitaminnya, makanannya kan. Karena hewan pemburu harus badan kok harus kue. Itu kan aja babi kan, babi kok kancang lah di bawah badan kok badannya. Nah itu kan bawa harus lebih capek. Atau kan berang yang bisa kancang atau tanah gitu. Ya. Nah, coba cari Syekh Ibrahim antara wawau dan kambing. Wawau tiok barana itu sampai 8 ribuan. Sementara kambing dia barana 3 atau sampai ya sangat deh. Kemudian yang kedua, kambing kok acok di daging. Seperti kau lebaran haji kayak biar kan. Nah walaupun ditambah awak banyak jauh, tapi ditambah lain banyak kambing. Nah kemudian agenda akikah. Seorang anak laki-laki 2 ekor, seorang anak manusia 1 ekor. Tio awal risiko Ibu akan dikorbankan kambing, ya kan? Nah sementara wawau, kalau pernah berdana sejarah wawau, mana dia wawau Ibu? Kalau kamu ada bicara kan, dia pakai awal ya, pakai lain awal. Nah berdasarkan data-data tersebut, seharusnya populasi wawau lebih banyak pada kambing, betul? Betul. Karena beranaknya banyak, dia dapat malu dia lebih. Akan tapi coba cari di lapangan Bapak Ibu, mana lebih rami, kambing atau wawau? Kambing. Coba cari kambing Bapak Ibu, sekali tibunya bergerombol, rami. Ada kakeknya di situ, neneknya, ayahnya, mamanya, pamannya, bibinya, anaknya, cucunya. Berkumpul di situ satu keluarga besar Bapak Ibu, ya kan? Yang kakeknya kan paling panjang dan gue kan. Anak cucunya itu kan paling ketek badannya. Berkumpul rami, makmur, sejahtera gitu, sama-sama mencari makan. Sementara wawau, al pernah mencari wawau bergerombol itu ya. Kecuali yang pagi-pagi, ya pagi-pagi yang kan tinggal di bandar kali Ibu ya. Jadi pagi-pagi itu kalau keluar, coba cari ya. Majikan wawau nyoba sekali 5 atau 6 wawau nyobain nenek kawan-kawan kali. Nah disitulah mencari wawau bergerombol kan. Wawau nyolari dulu. Nah lu akrab orang tua sama-sama tuh dong, nyoi dulu deh majikan juga boleh nggak lari kan. Apalagi nyoba coba kayak kita ngajaran kan tabrak lu dia lalu. Nah Bapak Ibu muncul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Bapak bisa lebih rami kambing pada wawau? Jawab Syekh Ibrahim bin Adham, karena kambing ketika hari lasanjo nyo masuk ke dalam kandangnya sudah tuh nyo lalu besok pagi malah di waktu subuh nyo jago baik kambing jago di waktu subuh. Sementara wawau sepanjang malam nyo tanggang mangwong saya karajonya kan masuk waktu subuh baru nyo lalu kambing jago di waktu subuh wawau tak kalau di waktu subuh kambing dapat barokah subuh wawau nak dapat barokah subuh. Itu kayak rami kambing pada wawau itu menurut Syekh Ibrahim bin Adham ya, artinya bukan hanya manusia yang mendapatkan berkah subuh ya, tapi semua makhluk yang bangun di pagi hari seperti kambing misalnya mendapatkan barokahnya. Itu makanya kambing itu rami gitu kan, nggak punah-punah. Nah siapa itu ayam kau walaupun kalah berdiri KFC, CFC, Texas Chicken, Kentucky, ada pula namanya ayam naraku, ayam sabugo, macam-macam lah. Tapi dengan ayam kau sampai ini tidak punah-punah loh, ya kan? Semakin banyaknya. Nah sampai-sampai ambo pribadi baik, kalau aku lawa jual ayam, aku pilih lawa mah. Bahwa itu lah bosan makan ayam goreng, lacuk ada makan ayam gitu. Ambo lebih suka kalau gini kan. Mari itu tidak habis-habisnya, padahal luar biasa. Ayam kok menjadi hewan yang paling ngaco di daging. Bahwa itu Bapak Ibu boleh jadikan menjadi sebuah inyo dan jagoan awal, ya kan? Kukuru yuk, jagoan tadi kan? Dapat barokah sebuah ayam, kamu kan rami ya, punah-punah seperti ini. Sementara tak kalau dia
waktu subuh. Nah pertanyaan gue Ibu, kalau ada orang yang sepanjang malam di Batangan, masuk waktu subuh baru nyolong, tak kalau lewat sholat subuhnya, berarti dia sama juga. Nah bukan ya Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang mulia, maka inilah nikmat yang ketiga yang kita bahas, barokah subuh. Dan barokah ini banyak bentuknya Allah berikan. Bisa jadi dengan rezeki yang banyak, yang melimpah, bisa jadi dengan kesehatan, ya, kemudian umur panjang yang diberikan pada kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak soleh, dijadikan hidup kita penuh dengan kemudahan di hari tersebut. Ya banyak macamnya. Yang jelas pastikan di pagi hari kita bangun untuk menjemput berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah menurunkan berkah yang sangat besar itu di waktu subuh, Bapak. Makanya dalam Al-Quran yang kita baca di awal tadi, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu subuh itu adalah waktu yang disaksikan. Itu waktu spesial. Hanya orang-orang pilihan saja, Bapak. Apalagi yang dibawa saja untuk salat, orang pilihan saja disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya kita beribadah. Itu makanya Bapak Ibu, bagi awak dan menggaleh ya, buka usaha, pada buka capek. Iku awak jam 10 baru buka, siang sama kali. Ya kan, orang paralelnya pagi. Seharusnya buka itu lah selesai sholat subuh Bapak Ibu, atau sebelum sholat subuh buka. Iku yang mengamalkan justru saudara-saudara orang Cina. Orang Cina itu capek bukanya Bapak Ibu, sama 7 lah bukanya kan. Sama kalau awak jam 10 baru buka. Dari subuh ke jam 10 itu mana? Lalu juga Bapak Ibu. Alasannya tidur di bulan Ramadan ketika berpuasa adalah ibadah. Nah Bapak Ibu kajian Ustaz Hidayat itu hadis palsu Bapak Ibu ya. Maka tidak dianjurkan untuk diamalkan. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah pembahasan kita pada subuh kali ini. Yang pertama tadi nikmat yang besar, nikmat bangun pagi ya, yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, betapa berharga. Kemudian yang kedua nikmat sholat subuh ya, di mana pahalanya begitu besar, begitu dahsyat. Dan insya Allah Allah selamatkan kita dari orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga barokah subuh. Insya Allah di hari ini dan setiap hari di mana kita melaksanakan sholat subuh, Allah akan berikan banyak kebaikan kepada hidup kita dan semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi awak. Kemudian yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tidak bisa ceramah apa-apa. Maka itu, karena itu kini ceramah sebuah, makin lampu mengejek makin hawi. Sementara ada pun lagi Pak ya, tidak bisa diminum lah, ya kan? Karena mau kosong. Akhirnya Pak, manalan air mudah sunam saya. Manalan air mudah Bapak Ibu kira-kira batal nggak kosong? Batal nggak? Batal Bapak Ibu. Batal. Kalau air mudahnya bacaan gua jadi cicam. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak maaf. Assalamualaikum.